Saya, Muhammad Maulana Ishak Kudus, siap dengan konsekuensinya. Yang pertama, 1. Mati dalam 10 hari, di kamar sendiri, di rumah sendiri, biar tidak dibunuh orang, Kiai. Yang membunuh adalah Allah dengan tangan Rasulullah sendiri. Yang kedua, saya siap masuk neraka pertama kali di antara umat Rasulullah Muhammad. Dan saya siap untuk keluar dari neraka terakhir kali di antara kalangan umat Rasulullah Muhammad. Karena saya telah menyampaikan bahwa Ba'alawi nasabnya terputus dari Nabi dan penuh dengan rekayasa kepalsuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi di channel Maret 27. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu hal yang sangat menarik, sahabat Maret 27 ya. Ini tentang mubahalah. Mubahalahnya Muhammad Maulana Ishak yang mendapat perintah atau diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui mimpi beliau. Adapun isi dari mubalahnya yaitu beliau siap menerima konsekuensinya jika beliau berkata bohong terkait mimpi beliau bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa dan bagaimana mubalahnya? Kita simak video berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, wabillah, wa minallah, wa ilallah, wa fisabillah, wa ala millati rasulullah. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Hasbiyallah wa kafa. Saya Muhammad Maulana Ishak, orang Kudus asli, kelahiran Kudus dan menetap di Kudus. Jika saya berbohong, mengaku diutus Rasulullah padahal bukan. Jika saya tidak bermimpi berjumpa dengan Rasulullah dan mengaku bermimpi, jika saya berbohong dan mencatut nama Nabi dalam cerita voice note saya Muhammad Maulana Ishak Kudus, siap dengan konsekuensinya. Yang pertama, 1. Mati dalam 10 hari, di kamar sendiri, di rumah sendiri, biar tidak dibunuh orang, Kiai. Yang membunuh adalah Allah dengan tangan Rasulullah sendiri. Yang kedua, saya siap masuk neraka pertama kali di antara umat Rasulullah Muhammad. Dan saya siap untuk keluar dari neraka terakhir kali di antara kalangan umat Rasulullah Muhammad. Karena saya telah menyampaikan bahwa Ba'alawi munqati'un wa maudhu'un, nasabnya terputus dari Nabi dan penuh dengan rekayasa kepalsuan. Jika saya berbohong, mereka daya, mengaku-ngaku, menipu, mencatut nama Nabi demi kepentingan ketenaran dan lain-lain, saya siap menerima konsekuensi itu. Tapi jika saya benar, saya minta mataharinya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, bulannya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, buminya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, dan kebobrokan kaum Ba'alawi dari Sabang sampai Merauke terungkap secara terang benderang. Juga mataharinya klan Ba'alawi di bumi, seluruh bumi pecah, bulan klan Ba'alawi seluruh bumi pecah, dan mereka akan terbongkar sebagai bukan dzurriyyat Rasulullah, bukan keturunan biologis dari Rasulullah. Cukup ya? Atau perlu ditambah lagi? Dan seluruh umat Rasulullah mengetahui dan menyadari bahwa Habib Ba'alawi bukan dzurriyyat Rasulullah. Setuju, Kiai? Ya. Bagi pendukungnya? Nah, untuk pendukung para klan Ba'alawi, Anda telah berada di gerbong yang salah. Kalau seandainya mubahalah ini kemudian memakan panjenengan semua, karena saya mubahalah ini dengan alam, bukan dengan klan Ba'alawi, dengan alam. Wallahu ala ma naqulu wakil. Maka Anda akan menerima konsekuensi masing-masing. Silahkan lecehkan saya, silahkan bully saya, silahkan roasting saya sepuasnya. Allah mengetahui mana yang benar dan mana yang keliru. Siap. Cukup, Kiai? Syahadat. Ya. Begitu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian, saya ingatkan Al-Habib Al-Mukarram, saudara yang mulia Bahar bin Smith, ditunggu Pak Kiai Ilzamuddin Ketua Naat untuk tes DNA. Belum dipenuhi kan panggilannya,
Belum, ditunggu di markas Naat Madura. Itu tadi adalah mubahalahnya Muhammad Maulana Ishaq dari Kudus yang siap menerima konsekuensinya jika apa yang beliau katakan adalah bohong atau mengada-ada atau cuma mencari ketenaran saja, ya. Yang intinya beliau siap mati dalam 10 hari, kamar sendiri, di rumah sendiri, biar tidak dibunuh orang yang membunuh Allah sendiri dengan tangan Allah. Yang kedua, beliau siap masuk neraka yang pertama kali di antara umat Rasulullah Muhammad, dan beliau siap keluar dari neraka terakhir kali di antara kalangan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau telah menyampaikan bahwa Ba'alawi nasabnya terputus dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan penuh rekayasa kepalsuan. Jika beliau berbohong, mengaku-ngaku, menipu, jatuh nama Nabi demi kepentingan ketenaran dan lain-lain, beliau siap menerima konsekuensi itu. Tapi jika beliau benar, ya, beliau minta matahari klan Ba'alawi di Indonesia ini pecah, bulannya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, buminya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, dan kebobrokan klan Ba'alawi dari Sabang sampai Merauke terungkap secara terang benderang. Kurang lebihnya seperti itu ya isi dari mubahalah beliau. Semua ini beliau lakukan untuk menepis tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang menganggap beliau ini hanya mencari ketenaran dalam menceritakan mimpinya ketemu Rasulullah dan mendapat perintah atau mandat langsung dari Rasulullah melalui mimpinya. Melihat dari kesungguhan beliau dalam bermubahalah, apakah sahabat Maret 27 dan yang melihat video ini masih ragukan tentang mimpi beliau, ya? Kalau saya pribadi ya yakin dan percaya dengan apa yang beliau sampaikan dalam mubahalahnya tadi. Tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Jadi saya cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.